Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan program Iqra kita di Iqra 6 halaman 8 baris yang ke-6. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita masih latihan ya untuk membaca secara praktek dan menjelaskan ahkam tajwidnya ya. Kita masuk di halaman 8 Iqra 6 untuk baris yang ke-6. Saya akan baca terlebih dahulu untuk semuanya, kemudian penjelasan ahkam tajwid di baris yang ke-6, baru nanti Umi baca prakteknya dan ahkam tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Fayudhillullahu man yasha'u
ويهدي من يشاء. Kita kembali ke baris ke-6. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Kalau tidak kuat untuk satu hela nafas boleh dibagi dua ya. Wa aqradullaha qardan hasana. Qardan hasanan yudha'afu lahum. Wa aqo ya, sempurnakan di pengucapan huruf waw di awal dengan cara memajukan kedua bibir ya untuk makhraj waw wa. Kemudian hamzahnya dijelaskan ya, a wa aqo, kemudian langsung disukunkan ke qaf dengan tidak memanjangkan hamzahnya, wa aqo enggak, tapi wa aqo langsung disukunkan ya. Kemudian qaf yang sukun itu dia qalqalah dipantulkan karena posisinya di wasal atau di tengah, qalqalahnya masuk ke qalqalah sughra ya, qalqalah kecil, tidak dijeda, tidak ada hamzah sukun. Kemudian qaf itu karena termasuk huruf yang tebal, maka pantulannya juga tebal ya. Qalqalahnya juga mengikuti hurufnya tebal. Wa aqo, wa aqo gitu ya. Jadi tidak wa aqo, jangan membentuk harakat. Ro, huruf ro berbaris fathah, dibaca tafkhim atau tebal ya, ro fathah. Kemudian bullah. Di situ ada lafaz Allah ya, lafuz jalalah, alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Ketika huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun dhammah, maka lafuz jalalah dibaca dengan tebal. Kenapa dianggap huruf sebelumnya adalah huruf dhad yang berdomah ya? Lafuz jalalah, alif lam jalalah itu juga termasuk dalam alif lam syamsiyah di huruf lam, karena lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Jadi ada alif lam yang dilewatkan atau tidak terbaca, langsung diidghamkan, ditasdidkan ke huruf lam yang kedua. Di lafaz Allah terdapat hamzah wasal ya. Di lafaz Allah itu juga awalnya adalah hamzah wasal. Ketika di awal maka hamzahnya diharokati fathah karena huruf keduanya adalah lam. Tapi ketika dia diwasal maka huruf hamzahnya itu dianggap tidak ada. Jadi alif lamnya tidak ada. Kemudian di du itu sebenarnya dia tadinya adalah mad ya. Ya du. Tapi di situ juga ada namanya alif sifar. Ya, ditulis tapi tidak dibaca. Ditulis tapi tidak dibaca. Maka dianggap juga tidak ada. Maka kenapa langsung ditasdidkan ke huruf lamnya? Ya, jadi alifnya juga dianggap tidak ada, hamzah wasal juga ketika wasal tidak dibaca, hukum alif lam juga, alif lamnya juga tidak terbaca, langsung ditasdidkan ke lam yang kedua. Langsung dari huruf dhad berdoma itu langsung ditasdidkan ke huruf lam di lafuz jalalah dengan tebal ya, dengan bacaan yang tebal. Qardon. Qar ada ro sukun. Ro sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Qar. Maka ro-nya dibaca dengan tebal ya. Tafkhim. Bon. Ha. Bon. Ha. Huruf bodnya berharokat fathah tanwin. Untuk penulisan khusus harokat fathah tanwin, selain huruf tak marbutah ataupun huruf hamzah yang sebelumnya ada huruf alifnya, maka serangkai fathah tanwin itu diikuti dengan alif. Ya, jadi don itu ada fathah tanwin, ada alifnya. Itu sudah format penulisan di fathah tanwin ya. Jadi fathah tanwin itu diikuti oleh alif kecuali di huruf tak marbutah
dan di huruf hamzah yang sebelumnya ada alifnya. Jadi kalau misalnya wassamaa gitu kan. Kalau wassamaa itu sebenarnya hamzahnya kan harokatnya fathah tanwin. Tapi kenapa setelah fathah tanwin di huruf hamzah itu tidak diikuti oleh alif, tidak dibarengi oleh alif? Karena sebelumnya sudah ada alifnya. Wassama. Nah, pas di ma itu kan ada alifnya. Mim fathah kemudian ada alif. Jadi sebelum hamzahnya ketika ada huruf alif, maka setelah hamzah tidak diberi alif lagi, walaupun hamzahnya berharokat fathah tanwin. Tapi cara membacanya sama mengikuti aturan mad iwad ya, dari dari yang fathah tanwin dibaca fathah 2 harokat. Kecuali di huruf tak marbutoh berlaku ketentuan ketika dia diwasal menjadi huruf ta, tapi ketika dia diwakafkan menjadi bunyi huruf ha. Lanjut ya. Jadi itu tentang rumus kenapa kalau fathah tanwin ada alifnya ya. Sementara di sini fathah tanwinnya bertemu dengan huruf ha. Ha adalah salah satu huruf al-halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan, tepatnya tenggorokan tengah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf al-halqi yang ada 6, ya, maka dihukumi izhar halqi. Izhar dibaca dengan jelas. Kenapa disebut izhar halqi? Karena huruf-hurufnya berasal dari al-halqi atau tenggorokan, ada 6. Dari tenggorokan atas ada huruf kha dengan ghain, tenggorokan bagian tengah ada huruf ha dengan ain, tenggorokan bawah ada huruf hamzah dengan ha besar ya. Jadi dibacanya izhar jelas, tetapi tetap harus tertunaikan sifatul huruf nun. Karena di dalam fathah tanwin seolah-olah ada nun sukunnya. Jadi bacanya korbon hasana ya. Nah, hasanan. Kalau hasana ini kita wakafkan, maka berlaku mad iwad ya di huruf nun berharokat fathah tanwin. Mad iwad itu adalah mad yang terjadi ketika wakaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Maka nan menjadi na. Ya, cara membacanya adalah merubah dari fathah tanwin itu menjadi fathah 2 harokat. Dari hasanan menjadi hasana 2 harokat ya. Tapi ketika dia diwasal, maka berlaku nunnya itu ada tanda fathah tanwinnya bertemu dengan huruf ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, dan waw. Ada 4 huruf ya. Itu berlaku idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Idgham artinya dilebur atau ditasdidkan, dimasukkan, disertai dengan dengung atau ghunnah. Ya, jadi langsung ditasdid ke huruf ya. Kalau tadi diputus bacanya hasana, ketika disambung maka bacanya hasanayu. Ya, tapi bacanya idgham. Nah, idgham ini, idgham bi ghunnah, kalau dilihat dari bagaimana tingkatan ghunnahnya masuk dalam kategori akmal mattaqun, paling sempurna ya. Hasanayudo bo. Sini juga mad ya dibaca 2 harokat. Afulahum, afulahum. Tidak ada yang panjang di sini, hati-hati. Jadi bukan mad ardli sukun. Walaupun huruf terakhirnya sukun, ini bukan mad ardli sukun karena bukan mad ya dibacanya pendek karena hanya itu berbaris dhammah biasa pendek. Lahum, tidak lahum, enggak ya. Jadi yudha'afu lahum, lahum. Nah, mimnya disempurnakan makhraj huruf mimnya walaupun dia gunnahnya sangat sedikit sekali karena hukum sifat dasar huruf mimnya saja ya.
Tidak di lahum, enggak ya. Nih kalau dia bacanya ada hanya lahum itu berarti mimnya bertasdid tapi disukunkan. Jadi biasa aja lahum, hanya sempurna huruf mimnya. Lahum tawasud saja atau bainiyah ya. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. Ya, yang akan kita baca untuk di hari ini prakteknya beserta dengan ahkam tajwidnya yang barusan saya jelaskan terakhir ya di baris yang ke-6. Silakan sebelum Umi baca mungkin ada yang mau bertanya dulu. Iya, Ustazah, maaf. Ustazah, itu don maha itu jadinya ijar apa? Ijar halki ya, Ustazah. Yang kordon hasanah. Iya. Iya, kalau dia diwasal tanwin tanwinnya ketemu hak ya. Itu dibacanya izhar halqi karena haknya itu huruf halqi. Bisa jelas. Iya, Ustazah. Terus ini mimnya ini kalau ini dibacanya ya sukun aja gitu ya, Ustazah. Iya, Lahu. jadi huruf yang bersukun ketika diwakafkan tetap sukun ya. Lahum tidak panjang, jadi bukan mad disukun. Bacanya lahum, jangan naik lanya. Lahum, jangan juga atau lahum atau umi naber. Lahum, hum, gitu kan dinaber tuh ya. Jangan, karena dia bukan naber ya. Kalaupun mimnya itu bertasdid, misal tasdid fathah, ya kan? Berarti kalau misalnya diwakafkan dia tetap disukunkan. Hanya dia diakunahkan. Itu pun tidak naber. Kecuali huruf selain huruf mim dengan nun, ketika di akhir itu hurufnya bertasdid, ya. Kemudian bukan kolkolah juga, itu kan disukunkan. Maka dia baru dinaber. Selain huruf itu. Ya, selain huruf mim, selain huruf nun, dan selain huruf-huruf kolkolah yang ditasdidkan, maka dia naber. Iya, Ya, kalau ini lahum, lahum hanya ditampilkan sifat tawasud atau bainiyahnya saja di huruf mimnya. Ada lagi? Cukup? Sudah paham semuanya? Bisa nanti diulangi untuk bacaan dengan ahkam tajwidnya ya. Sudah paham semua? Insya Allah, Ustazah. Ya. Kalau sudah paham semua, kita mulai sesuai dengan urutan peserta. Silakan. Saya Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Sri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqradullaha qardan hasana. Qardan hasanan yudha'afu lahum. Nah, Umi tinggal main di huruf bodnya itu ya, ditebalkan. Kemudian kalau kopnya juga tebal. Wa ako, tebal ya. Ya, Ustazah. Ulangi ya, Ustazah. Ya. Wa aqradullaha Jangan ini. Bentar, jangan wa akor, jangan. Itu sama aja bentuk harokat. Langsung sukun aja. Wa ako, tebalin. Wa aqrabullah. aqradullah gitu Ustazah. Belum tebal, Umi. Tebalnya belum dapat. Wa aqo. Wa ako, ako, wa ako. Wa aqo. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha
lahum. Itu kan urutannya nih. Qaf, ro, dengan bod. Itu tebal semua tuh, Mi. Wa aqrabullah. Lafuz jalalanya langsung tebal juga. Wa aqrabullaha qarbon hasana. Banyak huruf tebal ya. Perhatikan. Wa aqradullaha qardan Bukan Rodullah. Rodullah. Tawaskan dulu lamnya. qaradullah ya. Wa aqradullaha qardan asana. Qardan hasanan yudha'afu lahum. Yudho. Tebal. Yudha'afu lahum. Yudha'afu lahum. Ulangi saja. Langsung. Dari Kordon Hasan. Qardan hasanan yudha'afu lahum. Ya, akan tajwidnya. Ini ada kop sukun ini kolkolah sukro karena di tengah. Ronya tahkim dibaca tebal. Duloh ini lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lamnya ini matobi'i ya Ustaz ya. Jalannya tebal apa tipis? Tebal Ustaz ya. Ya. Kornya ini, roknya ini juga dibaca tebal. Dan ini ketemu H ini izhar halki, dibaca jelas. Bukan do ketemu H. Coba apa gimana rumusnya? Apa? Do patah tain ya Ustaz ya. Ketemu H. Fathah tanwin ketemu dengan H ya. Jadi bukan huruf dha-nya. Oke, Iya. bisa saja ya tandanya. Patah ketemu H ini izhar halki, baca jelas. Sanai ini patah tain ya Ustaz tain. Ketemu ya ini ikom biguna ya. Donya matobi'i dokulahum. Humnya ini mimnya dibaca apa tak apa itu tetap itu dibacanya sukun, mim sukun tetap sukun yang saja. Betul saja. Ya. Baca sekali lagi Umi. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Ya. Cukup, syukran Mi. Terima kasih saja. Lanjutkan saya Ustazah. Ya. Tahu dulu saja. Langsung. Boleh dari taut basmalah boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqradullaha qardon hasana. Ulangi Mi. Qardon Wa aqradullaha qardon hasana. wa aqradullaha qardon hasana. Qardon hasanai yudha'afu lahum. Wa aqradullaha ini karena bertasdid itu qalqalah sugro karena berada di tengah. Ro-nya itu dibaca tebal takhim. Dullah itu langsung ke alif jalalah, jadi alif lamnya dan alif sifirnya tidak dibaca, langsung ke alif lamnya itu dua harokat dibaca tebal. Ornya juga ro-nya dibaca tebal takhim. Do
dohan itu karena fathah tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf halqi, jadi dibaca izar halqi atau jelas. Hasana, nanya ini kalau diwakafkan menjadi mat iwad, yaitu fathah tanwin bila diwakafkan berubah menjadi fathah, dibaca dua rakaat, dua harokat. Kalau hasanayu itu karena fathah tanwin bertemu dengan huruf ya, itu menjadi izhar, menjadi idgham biguna, itu dilebur dan didengungkan. Do-nya itu dibaca mat, afulahum itu karena berakhir dengan huruf mim min sukun, dibaca tetap mim dengan sedikit di baiguna sudah Bukan dibaca tetap bayinya, mim. Sudah mim ya, dibaca tetap sukun ya. Jadi dan tetap mim dibaca tetap sukun tetap sukun. dengan dialirkan ya, sedikit bayinya ya Ustazah. Ya, Dua ah, dengan sifat huruf mimnya ada tawasud bainahnya ya. Tawasud atau bain ya. baca lagi Ustazah. Ya, baca lagi. Wa aqradullaha qardon hasana, qardon hasanai, qardon hasanai yugdo asulahum. Saja. Ya. Ditebalkan lagi mi nya. Qardon hasanai yudha'afu lahum. Qardon hasanai, qardon hasanai yudo itu benar ya. Qardon hasanai yudo akulahum. Ya. Mobilnya mana? Ya, jazakillah khair Ustazah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus, mana sih? Wa aqradu loha qardon hasana. Hanya pendek. Qardon hasana. Yang pendek yang mana, saya? Qardon hasana. Tadi hanya kan kebaca panjang. Oh, Wa aqradullaha qardan hasana. wa aqradullaha qardon Wa hasana. ulangi. Wa aqradullaha qardon hasana. Qardon hasana yudha'afu punya pendek. Korbannya jangan dijeda, jangan korbon. Korbon hasanai. Ulangi. Qardon hasanai yudha'afu lahum. Salah saja. Ya. Kembalikan. Wa aqra itu kepala sugro saja. Yang Terus, mananya? Koknya wa Kof sukun. Lu bacanya lengkap. Kof sukun, kolkolah sugro. kof sukun.
sukun kokolah subro. Oh ya, dianya sendiri ya. Rohnya tebal. Terus karena dia Ya, berharokat, kenapa? Roknya tebal kenapa? kan berharokat fathah. Ya, berharokat fathah. Du lo ha du 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 lo ha. Ini domah saja ya. Alif Duha lam alifnya alif lam samsia. lafuz jalalahnya tebal tipis. Ini tebal, ini tebal. Kenapa? Ada yang tebal ya. Karena kata Allah ya saja. Lafaz Allah. Iya, lafuz jalalahnya itu kan lafaz Allah itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Nah, sedangkan ini dibaca tebal. Kenapa dia dibaca tebal? Ya. Ada haknya ya saja. Ada hanya. Bukan. Wow. Gimana sih? Bisa tebalnya dia. Lafuz jalalah dibaca tebal ketika huruf sebelumnya berharokat apa? Oh iya. Sebelumnya berharokat fathah. Kalau yang ini sebelumnya berharokat Kalau apa? berharokat kasroh atau ya kasroh kalau saya kasroh. Mana kasrohnya? Ini bukannya kasroh ini bukan kasroh, ini berharokat fathah saja. Mana fathahnya? Di huruf apa? Di huruf H. Di huruf H. Kalau huruf H itu sebelum apa sesudah lafuz jalalah? Sebelum. Ya, Sebelum. Ya. Lam dengan hanya dibaca mana duluan? Lam duluan. Iya, lam duluan. Berarti hanya itu sebelum apa sesudah lam? Oh, bacanya begitu. Sesudah? Ya sesudah. Kan rumusnya apa? Rumusnya lafuz jalalah dibaca tebal ketika huruf sebelumnya berharokat. Berharokat apa? Berarti huruf sebelumnya, bukan huruf sesudahnya. Belum selesai. Umi belum selesai, jangan ke situ dulu. Tadi kan belum dijawab. Huruf sebelumnya apa sebelum lafuz jalalah itu? Yang kata Umi berharokat fathah, huruf apa yang berharokat fathah? Ya kan tadi kan kalau H sudah saya bilang salah. Kalau H itu huruf sesudah, bukan huruf sebelum. Ya kan? Iya. Jadi ini yang sebelumnya itu domah ya saja. Domah ya saja. Iya, di huruf dot itu ada domahnya. Berarti lafuz jalalahnya itu dibaca tebal karena ada huruf yang sebelumnya berharokat domah. Ke belakang. Jadi bukan fathah ya, doma, huruf dotnya doma. Kalaupun dia sebelum lafaz jalal itu hurufnya berharokat fathah, ia dibaca tebal juga. Cuma di bacaan ini harokatnya doma. Iya, ke belakang ya. Terus kordon ya saja sekarang. Lanya di lafaz Allah itu lanya dibaca panjang atau pendek? Panjang. Baca Ya, panjang saja. Loh, panjang berapa? 2 harokat cuma. Ya. Kordonnya. Roknya di sini ronya tebal. Tebal. Kenapa dia tebal?
karena dia sebelumnya ini ya berharokat fathah ya, berharokat fathah ya Ustaz ya. Fathah. Koknya fathah. Koknya fathah. Ulangi ya, roknya dibaca tebal, kenapa? Roknya dibaca tebal karena sebelumnya Dibaca dulu, roknya tandanya apa roknya? Roknya tandanya apa? roknya tandanya mati itu apa? Sukun saja. Roknya sukun. Ya, sukun sebelumnya Belum. Oh iya, roknya sukun sebelumnya kok fathah ya. Kok fathah. sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Kalau huruf tidak berpengaruh, hurufnya bisa apa saja. Yang penting rok Ya. sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah, ya, bukan sebelumnya ada qaf gitu enggak. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Di bacaan ini kebetulan hurufnya adalah qaf, tapi yang dilihat adalah harokatnya bukan hurufnya ya. Oh iya. Iya. Jadi ulangi, kenapa dia roknya dibaca tebal? Roknya dibaca tebal karena sebelumnya karena roknya sukun dan sebelumnya ada harokat fathah. Ya, jadi harus dibaca rok sukunnya ya. Jadi enggak beda pemahaman. Kalau Umi cuma sebut rok sebelumnya fathah gitu. Rok kan bisa fathah, bisa kasroh kan. Tapi kalau dibaca rok sukun udah pasti harus rok sukun ya kan. Iya, iya baik. Dohat 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 dohasana kordon hasanah. Donya ini tobi'i ya Ustazah. Don hasanah. Bukan tobi Umi, itu tandanya apa? Tanwin ini. Tanwin ketemu dengan hak ya Ustazah. Kordon don hasanah. Donnya apa ya? Ini apa? Don hasanah. Hanya ini tanwin ketemu dengan h ya Ustazah. Tanwin Iya. ketemu dengan h itu ada namanya ya. Tanwin ketemu dengan h itu termasuk ifa ya. Ifa Ustazah, ifa hakiki. Bukan. Ifa hakiki. Tanwin ketemu h. Tanwin ketemu h itu termasuknya izar ya. Ya. Yang Izhar. Izhar apa? izar khafi. Izhar, huruf H-nya huruf dari mana keluarnya huruf H? Oh, dari bawah. Izar halki. Izhar halki. Izhar artinya apa? Izhar itu tenggorokan ya. Izhar itu apa sih tenggorokan? Izhar itu jelas ya Ustaz ya. Izhar jelas. Ya, izhar dibaca jelas. Jelas ya. Izhar jelas. Hasanah. Hasanayudo. Oh ini yuknya ini Samsiah ya Ustazah. Hasanayudo. Di yu ini kan ini biguna ya. Biguna saja. Hasanayudo afu. Ini apa Umi yang biokunahnya? Gunah
Bigunahnya ini matakun ya. Matakun ya Ustaz ya. Hasanat sudo. Apa gitu? Apa ketemu apa, Umi? Tanwin ketemu sidah ya apa? Ketemu tanwin ketemu tasjid ya. Ketemu tasjid. Tasjidnya itu Hurufnya apa itu hurufnya? ya. Ya, Tanwin ya. ketemu ya. Apa hukumnya? Oh, ketemu ya. Tanwin ketemu ya. Tanwin ketemu ya. Igomimi tanwin ketemu ya. Ya mim. Igom bigunah ya. Igom bigunah ya Ustazah. Ya, Ya, Ibn Bigunah. guna iya, igom biguna. Terus doafu. Doafu. Donya matobi. Doafu. Donya matobi'i afunya apa ya? Afu. Mat apa nih namanya? Nggak ada mat lagi. Sudah mat tabi'i aja. Judulnya mat tabi'i dibaca 2 harakat. Kemudian Iya. afulahumnya pendek gitu ya. Mim sukun diwakafkan menjadi tetap mim sukun. Menjadi apa saja? Menjadi Mim sukun ketika diwakafkan tetap mim sukun. Tetap mim sukun. sukun. Oh, mim sukun di bawah tetap mim sukun. Lahum. Lahumnya Ya sudah itu mim sukun sudah di akhir itu. mim Lahum. sukun. Terakhirnya sudah mim sukun. Iya. Mim Nah, sukun. coba ulang bacanya. Wa akoro wa ako wa akorodullaha wa akorodullaha qordon hasana yudo'afulahum yudo'afulahum gitu saja. Ya, cukup nih. Saya kira harus saja. Alhamdulillah. Aduh, lazat. Ya, alhamdulillah. Lanjut, yang lain. Saya kira harus saja. Selanjutnya saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. Tina. Baca ta'us ya. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqradullaha qardon hasanan yudha'afu lahum. Nah, sudah baik, tinggal diulangi di Allahnya agak ditawasutkan lamnya. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Wa aqradullaha qardon hasanan yudha'afu lahum. Ya, akan Wa terjadi. qaf, ada qaf sukun itu dibacanya tebal. Aqradullaha. Apa hukumnya qaf sukunnya? Qaf sukunnya dibaca tebal itu ada qalqalah kubro karena di tengah ya. Qalqalah sughra di tengah. Salah. Qalqalah subro ya Allah. Wa aqradullaha itu ada lafadz jalalah dibaca tebal karena huruf sebelumnya berharokat domah. La-nya dibaca
2 harokat karena ada fathah berdiri. Hmm. Wa qordullah. Qordon itu ada ro sukun. Sebelumnya berharokat fathah dibaca tebal ro-nya. Donha. Donha itu ada tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf H. Hukumnya menjadi harahaki, dibaca dengan jelas. Hasanai. Ya, yuk. Hasanayu itu ada tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf ya menjadi idgham, hukumnya idgham biguna, dilebur huruf ya disertai dengung. Qordon hasanai. Do-nya itu matobi'i karena ada fathah berdiri dibaca 2 harokat. Qordon hasanai. Judo afulahum. Mim sukun. Ulangi, Mi. Itu ada roknya tadi dibaca tebal, kenapa? Qordon itu roknya tebal. Ya, kordon itu tebal. Ro sukun. Ro-nya harokat sukun, ro sukun. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Ya, kemudian donha tadi apa? Donha itu ada fathah tanwin bertemu huruf H. Hmm. Izhar haki dibaca Ya, dengan hasanai itu ada tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Itu idgham bigunah dileburkan ke huruf ya disertai dengung. Nah, yudo, do-nya itu matobi'i karena ada fathah berdiri dibaca 2 harokat. Yudo afulahum, humnya itu ada mim sukun, ketika waqaf tetap sukun. Ulang lagi saja. ya baca. Wa aqradullaha qordon hasanan yudha'afu lahum. Jazakillah khairan saja. Jazakillah khair. Selanjutnya saya Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqradullahu qardon hasan. Ha, Umi, bukan hu. Wa aqradullahu qardon hasanan Ulangi. Ha-nya fathah, bukan dhamma. Wa aqradullahu qardon hasanan yudha'afu lahum. Punya pendek. Wa aqradullahu qardon hasanan yudha'afu lahum. Hak itu ada huruf qaf di tengah, qalqalah sugro dibaca tebal, ro dibaca tebal karena sebelumnya fathah, dulaha alif lam jalalah dibaca tebal karena sebelumnya ada doma, la-nya matobi'i. Apa? Ulangi, Mi. Umi, ulangi dari awal. Qaf dulu, Mi. Qaf sukun tadi apa? Qaf sukun itu qalqalah sugro, kemudian ro-nya dibaca tebal karena fathah. Allah itu lam alif jalalah dibaca tebal karena sebelumnya berharokat doma.
Ya, karena Lam, sebelum jalalahnya. kenapa saja? La, Allahu la, lam, lafut jam lalu. Lafut lam jalula dibaca tebal. La-nya matobi'i. Hmm. Kor, korodon. Ro-nya dibaca tebal. Korodon hasana. Oh, ro-nya dibaca tebal nih. Kor. Ro-nya dibaca tebal. Kor. Iya. Don has, Kenapa dibaca tebal? karena sebelumnya ada fathah di huruf ko. Don hasana. Kenapa Umi Itu disebut? Sebelum apa Umi disebut lengkap? Ro-nya sukun. Ro-nya dibaca tebal karena ro sukun sebelumnya fathah. Itu rumusnya ro sukun sebelumnya fathah. Lengkap ya disebutnya ro syaratnya. sukun dibaca tebal karena sebelumnya huruf fathah. Bukan huruf fathah karena sebelumnya sebelum ro sukun ada huruf berharokat fathah. Rumusnya ro sukun sebelumnya fathah itu Umi, ya. Jadi bukan Oh, ro sebelumnya fathah atau ro ada fathahnya gitu enggak. Ro sukun sebelumnya fathah. ro sukun sebelumnya fathah. Mm. Don Donya tuh fathah tanwin ketemu huruf H. Hmm. Disebut izhar haki dibaca jelas. Ya. Sanayu ketemu ya dibaca juga milu guna masuk ke huruf ya. Do Tanwin kamu apa? fathah tanwin ketemu huruf ya. Hmm. Idgham guna Hmm. masuk digunakan ke huruf ya. Nayu do mati Gimana? mim sukun tetap dibaca pakai mim sukun. Pokoknya panjang apa enggak Mi? Do-nya dibaca 2 harokat. Ya. Baca diulang bacanya. Wa aqradullaha qawdan hasanan yudha'afu lahum. Qawdon, qordon. Wa aqradullaha qordon hasana. Wa aqradullaha wa Lagi aqradu tadi bilang tebal kan? Tebal kan? Dullaha. wa aqradu wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Udah saya diulang lagi. Ya. Tebalkan dodnya. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Pendek fu-nya. Yudha'afu lahum. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Ya. Ada saja. Ya, cukup. Dia kira saja. Mas koreksi bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selanjutnya saya Ustazah, mohon bimbingannya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Wa aqal qalqala sugro. Ro dibaca tebel karena berharakat berfathah.
berharakat fathah. Dhullah Kenapa jadi berharokat fathah? Kenapa dibacanya gimana? dibaca tebal karena berharakat fathah. Ya, Dhullah lafuz jalalah bertemu dengan sebelumnya domah dibaca tebal. Lo itu mat tobi'i alif. Hakordon rosukun dibaca tebal karena rosukun sebelumnya berharakat fathah. Donha itu izhar halki di mana dibaca jelas. Hasanayu tanwin bertemu dengan huruf ya, huruf bigunah, maka idgham bigunah. Do itu matobi'i alif. Afu lahum, hum dibaca, humnya mim sukun ya, dibaca biasa. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Ya, Ya, sensor ini. ya, jazakillah khair Ustazah. Jazakallah khair. Silakan lanjut Umi Herni. Ya, selanjutnya saya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, membimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqradullaha qardon hasanay yudha'afu lahum. Ustazah, diulang atau dilanjutkan? Ulangi lagi, Mi. Wa aqradullaha qardon hasanay yudha'afu lahum. Ahkam tajwidnya. Wa aqo ini ada qalqalah sugro, qafnya sukun karena di tengah menjadi qalqalah sugro dan ditebalkan membacanya. Ada lam jalalah karena berharokat fathah dibacanya saja. Ada ro berharokat fathah dibacanya tafhim karena berharokat fathah. Lam jalalah berharokat fathah dibaca tebal. Qardon hasa ini fathah tain bertemu dengan ha idhar halki. Hasanayu ini idgham biguna fathah tain bertemu dengan itu ada alif lam jalalah, ada lafuz jalalah dibaca tebal apa tipis di situ lamnya? Oh, tadi sudah Ustazah. Iya, lafuz lam jalalah dibaca tebal karena berharokat fathah. Enggak, bukan. Lafuz jalalah yang Allah gitu ya Ustazah? Iya. Karena berharokat fathah. Bukan. Oh, dibaca tebal? Karena sebelum lafuz jalalah itu ada harokat apa? Oh, sebelum lafuz jalalah ada harokat kas ini domah Ustazah. Ya, doma. Jadi yang dilihat bukan lamnya, bukan lafaz. Jadi dilihatnya yang huruf do ya Ustazah, bukan huruf lam ini ya? Iya, jadi huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya harokatnya apa? Jadi yang patokannya harokatnya. Kalau terus bisa apa saja. Oh, jadi yang untuk patokannya berarti huruf sebelumnya bukan huruf di huruf lam itu ya Ustazah ya? Oh, baik Ustazah. Ada huruf do berharokat kasro domah, jadi lam jalalahnya dibaca tebal. Qardon ini fathah tain bertemu dengan ha idhar halki. Roknya tebal apa tipis itu? Roknya dibaca tebal Ustazah karena berharokat fathah. Mana roknya? Ro yang mana Ustazah? Oh, kok ro ini ya, kor ini dibaca tebal karena ro sukun sebelumnya berharokat fathah. Ya. Ini don ha ini fathah tain bertemu dengan ha idhar halki. Hasanui ini
idgham bigunah, fathah tain bersemu dengan ya, masuk dengan dengung, ditekan, dibaca 2 harokat. Do-nya matobi'i alif, lahum ini mim sukun di akhir kata atau wakof tetap dibaca sukun. Diulang saja. Ya. Di wa aqradullaha qardon hasanay yudha'afu lahum. Ya, syukran, Mi. Ya, jazakallahu Ustazah. Mohon doanya Ustazah biar cepat bisa mengajinya saya Ustazah. Insyaallah, amin. Sudah semua Ustazah? Oh ya, masih ada waktu, kita baca bersama. Saya baca, baru kemudian Umi mengikuti. Silakan aktifkan semua mikrofonnya. Silakan. Yang lain, Umi Weni, silakan aktifkan mikrofonnya. Saya baca dulu, nanti Umi mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa zalimun. Ini ada Ulangi, ulun ya itu. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Ya ayyuhan nabiyyu
wa la tuti'il kafirin. Aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Wa Aqradullaha qardan hasanan hasanan yudha'afu yudha'afu lahum. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. ma Uridu minhum rizqin wa ma wa ma uridu an yut'imun. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Sadaqallahul azim. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Afwan Ustazah izin bertanya. Yang tadi itu saya tuh selama ini kalau lam jalalah itu dilihat dari huruf lamnya, harokat di huruf lamnya, ternyata di kita membacanya itu maksudnya di bedahnya itu dari huruf sebelumnya ya Ustazah. Misalnya seperti tadi ini. Jadi gini. Nah misalnya kalau diwah berarti lam jalalahnya dibacanya tipis ya Ustazah. Iya, lillah gitu kan tipis. Jadi gini. Atau misalnya di akrodillah itu berarti lam jalannya dibaca tipis ya Ustazah. Iya. Oh, berarti saya selama ini salah ngerti Ustazah. Saya kira hanya saya lihat di huruf lamnya bukan huruf sebelumnya. Jadi salah ngerti saya. Oh baik Ustazah. Jadi pokok dilihat kalau dari jalalah itu Umi rumusnya itu kalau di lamnya itu pasti fathah Umi. Oh iya ya enggak. Oh iya. Oh iya. Fathah terus berarti tebal terus dong kalau misalnya rumusnya yang dipegang itu kan. Oh selalu. Oh iya. Lafaz Allah ini selalu fathah ya Ustaz. Jadi yang fathah dibaca sebelumnya ya Ustaz ya. Allah itu kan mutlak. Lafaz Allah mutlak Allah. Bisa yang berubah itu sebelumnya atau sesudahnya haknya atau sebelumnya lillahi kan kalau lillahi juga kan oh iya ini tetap iya. Jadi dibaca ya Ustazah ya. Saya baru saya selama ini berarti salah pengertian. Saya kira ini selalu ditebal karena lihat harokat di huruf lamnya ternyata di sebelahnya ya Ustazah. Sebelumnya baik huruf sebelumnya. Ya Ustazah udah ngerti insyaallah Ustazah jawabin Ustazah. Ya, jadi pada dasarnya huruf lam itu adalah huruf yang tipis ya, stifal, huruf yang tipis. Tapi pada kondisi tertentu huruf lam itu bisa menjadi tebal. Kapan? Pada saat huruf lam itu melekat pada lafaz Allah. Alif lam yang melekat pada lafaz Allah di lafuz jalalah. Ya. Kapan dia menjadi tebal? Ketika sebelum lafuz jalalah itu ada huruf yang berharokat fathah ataupun domah, maka dia dibaca tebal. Contoh Allah, Rasulullah, ya, yang berharokat fathah, Allah fathah, Rasulullah domah, tebal. Nah, tetapi lafuz jalal itu akan kembali seperti hukum asalnya lamnya tipis ketika sebelum lafuz jalalahnya itu ada hurufnya berharokat kasroh. Lillahi. Nah itu ya. Nah itu dia dibacanya kembali tipis. Karena dasar hukum awalnya huruf lam itu memang bukan huruf tebal ya. Jadi hanya di lafuz jalalah saja itu pun harus sebelumnya ada hurufnya berharokat fathah maupun dhammah. Kalau dia kasar tetap tipis gitu ya. Ustazah. Sudah ngerti Ustazah alhamdulillah. Ya.
Ada Ustazah, lagi? yang tadi saja yang dot fathah tanwin itu selalu disertai dengan alif ya Ustazah. Kecuali apa tadi Ustazah? Hamzah. Rumusnya penulisan fathah tanwin Ya. itu disertai dengan huruf alif. Alif. Ya. Ya, misal ban, tan, san, jan gitu ya. Nah, itu Iya. kan ada alifnya. Fathah Oh iya. tanwin kemudian ada alifnya. Nah, itu rumusnya. Ada pengecualian. Kalau misalnya ada huruf tak marbutoh Mm-mm. yang berharokat fathah tanwin itu nggak ada alifnya. Oh iya. Itu biarpun di Ya. tengah-tengah waktu di wasol ya Ustazah. Misalnya sholatan gitu ya. Ya. Nah, itu kan kalau tak marbutoh yang tanda fathah tanwin nggak ada alifnya. Atau huruf hamzah. Hamzah yang berharokat fathah tanwin ketika sebelum hamzah itu ada alifnya. Tapi ketika hamzahnya itu fathah tanwin dan sebelumnya bukan alif, maka sesudah fathah tanwin di huruf hamzah pun tetap ada alifnya. Misal, tulisannya as-samaan misalnya, as-samaan gitu ya. Kan terakhirnya an gitu ya. Fathah tanwin kan di hamzahnya. Itu ada alifnya atau tidak? Tidak ada. Kenapa? Sebelumnya ada alif. Sama, as-sama kan ma berarti kan ada alifnya kan? Ya. Ya. Sa, misalnya sa itu kan sin, alif, kemudian hamzah, ya kan? Ya. Ya, Nah, ya. karena sebelumnya ada alifnya, maka hamzah fathah tanwinnya itu tidak ada alif lagi sesudahnya. Ya. Tapi kalau sebelumnya itu tidak ada alif sebelum hamzahnya, maka hamzah fathah tanwin tetap diikuti dengan huruf alif. Iya, baik Ustazah. Ya. Rumus fathah tanwinnya. Jannatun jadi jannah. Ya. Misalnya kalau dia bukan mad ya, sebelum hamzahnya itu bukan mad, tidak ada alifnya. Tuh, maka dia tetap ada hamzahnya fathah tanwin. Kayak misalnya di Umi balik ikroknya itu kalau misalnya di halaman 10 nih ya, di halaman 10 baris yang ketiga itu kan ada tak marbutoh yang berharokat fathah tanwin itu kan nggak ada alifnya tuh. Oh iya. Asam mudha'afatan gitu kan, mudha'afatan kan tanwin nggak ada alif. Dibaca Ya, H gitu. dibaca tetap H. Disukun ya Ustazah. Ya, khusus tak marbutoh tetap ketika dia berlaku rumusnya kalau dia sukun jadi H. Gitu ya. Kalau dia dihafal menjadi sukun di wakaf tetap di wakaf tetap disukunkan. Oh iya, tadi saya mau tanya. Mudha'afah, bacanya tetap mudha'afah, bukan mudha'afata gitu, enggak. Ya. Ustazah cepet bener nyarinya saya. Kalau untuk bacaannya ya, kalau untuk membacanya, tadi kan yang saya bahas penulisannya ya. Ya, terus di baris bawahnya lagi ya, untuk di halaman 10 itu di baris yang ke-6. Baris ke-5, baris ke-5, 5. Tidak, jazaan, gitu ya, ada jazaan, ya kan ada fathah tanwin juga di hamzah. Kenapa setelah fathah tanwin tidak ada alif ya? Karena sebelumnya ada alif, gitu kan? Alif ya kan? Jazaan, ya. Itu hamzahnya fathah tanwinnya setelahnya tidak ada alif karena sebelum fathah tanwin di hamzah itu kan ada alif tuh kan, ada jim, zai, alif, hamzah ya kan. Iya Ustazah. Nah itu maka kenapa hamzahnya itu fathah tanwinnya tidak ada alifnya sesudahnya karena sebelumnya sudah ada alifnya. Jadi tidak double alif. Kecuali di huruf hamzah dan tak marbut. Di huruf hamzahnya ada syaratnya ya. Di huruf hamzah ada syaratnya. Karena bisa jadi di hamzah fathah tanwin pun ada alifnya. Kalau dia sebelumnya tidak ada alifnya. Tapi kalau sebelumnya ada alifnya, maka dia tidak ada alifnya lagi. Oh, kalau sebelumnya sudah ada huruf alif, jadi
patah tainnya tidak ada alif ya Ustazah. Tapi misalnya jajaknya ini tidak ada, berarti di belakang ada alif ya Ustazah. Iya. Kalau di Ah, depannya kalau tidak di ada sebelumnya alif. tidak ada alifnya, hamzah tanwin, hamzah fathah tanwin tetap ada alifnya. Oh, Ya, kalau tak marbutoh nggak ada syarat. Dia tetap tidak ada alifnya. Mau dia sebelumnya ada alif, sesudahnya ada alif, itu nggak ngaruh ya. Pokoknya yang jelas kalau tak marbutoh tetap dia tidak ada alifnya. Itu berlaku hanya untuk fathah tanwin ya Ustazah, Iya. yang fathah. Ah, jadi kayak misalnya Wi, bacaan gini. Syai'an. Ya, syai'an. Berarti sebelum hamzah ada huruf apa? Ya, sukun ya. Ya. Ya, sukun ya. Ya. Berarti nggak ada alif kan? Ya. Maka an-nya itu, an-nya kira-kira ada alifnya apa enggak? Tidak. Ada. Syai'an. Ada. Ada ya. Ada. Ada. Maka sebelum hamzahnya tidak ada alif, ya sukun. Syai'an. Tapi bacanya gimana? Syai'a kalau diwakafkan. Tapi penulisannya syai'an. Ah ya. Coba buka ikronya halaman 17, baris yang ketiga. 17 ketiga. Di situ ada yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an. Di situ kan ada syai'an wala, itu kan? Syai'an wala. Lihat penulisan syai'annya. Hamzahnya fathah tanwin ada alif. Ya, karena tidak sebelumnya tidak ada alif. Ya. Oh iya ya. Afwan Tetap Ustazah. ada ya. Pertama juga Ustazah, ini kan fakanat haba'am. Ini karena di sini baknya sudah ada matobi ya Ustazah, ada alif, jadi tidak pakai alif ya. Yang mana? Yang baris pertama ini baris pertama yang kolom kedua Ustazah, haba'am mumbathira. Halaman berapa tadi? Ini halaman 10 Ustazah, yang tadi ini sepertinya ada fathatain juga tapi tidak ada alif karena di depan ada huruf ba-nya sudah matobi ya Ustazah. Halaman 10 baris yang ke? Baris pertama kolom yang kedua. Yang mat wajib ya Ustazah. Iya. Mat wajib. Kanat habaan. Ya, itu ada an-nya. Itu kan haba ada alifnya. Oh iya, ini matobi jadi sudah ada alif, jadi di sini Iya. tidak ada. Oh, iya, Jadi sebelum hamzah fathah tanwin itu ada alifnya, maka hamzah fathah tanwin nggak ada alifnya lagi di depannya. Ya, kecuali yang tadi yang syai'an tadi kan itu ya sukun di belakangnya ya kan, maka sesudahnya dikasih alif. Jadi kalau misalnya seumpama Umi diwakaf, misalnya di haba'a itu tetap dia dibacanya tetap 2 harakat. Tetap mad iwad namanya. Tetap mad iwad namanya. Jadi tetap haba'a gitu. Kalau berhenti di situ. Jadi bukan haba, bukan disukunkan, bukan, tetap difathahkan. Tetap dirubah jadi fathah ya. Belum sampai sini. Haba ini Ustazah akan jadi baknya ini menjadi matobi ya, misalnya kita di wakaf bacanya bukan mat jais ya Ustazah. Matobi, mat wajib jadinya. Wajib. Kan ada hamzahnya. Ini tetap jadi mat wajib, ini Iya, A-nya jadi mat karena iwad. hamzahnya ngikut kan haba'a kan hamzahnya terbaca. Oh iya. Ini bacanya tetap mat jais, ini jadi Iya. Mat wajib itu karena dia mat wajib ya. Kalau dia mat jaiz, nah hamzahnya itu di kata yang terpisah. Kalau dia hamzahnya belum terbaca, maka menjadi mat tabi'i. Tapi kalau ini haba'a itu satu kata. Jadi hamzahnya ngikut ke haba, bukan ngikut ke mumbasa. Ya. Kalau kita wakaf Ustazah, apa misalnya di wakaf di haba'a, jadi gimana Ustazah bacanya Ustazah? Ya tetap mad iwad, haba'a gitu.
berarti bacanya. Maksud saya huruf ba-nya ini tetap jadi mad jais ya Ustazah? Tetap mad wajib, mad wajib. wajib. Jadi misalnya Ya. kita ininya tetap 4, terus jadi ini tetap 2 gitu ya. Habaa, itu saja. 4 harokat, bukan 2 harokat yang baknya. Baknya 4 harokat tetap mad wajib. Karena dia hamzahnya diikutkan. Kan Oh, syaratnya iya. mad wajib atau mad jaiz itu mad yang bertemu hamzah. Baik di dalam satu kalimat ataupun di 2 kalimat. Kalau dia terbaca hamzahnya mengiringi mad tabi'inya, itu sudah terjadi mad wajib atau mad jaiz. Kecuali belum terbaca hamzahnya, kita wakafkan, maka baru jadinya kembali ke mad tabi'i. Oh, iya saja. Nah, saya masih bingung kalau berhenti Ya. mad jais ini jadi Contoh, Umi lihat ya di baris yang keempat, kolom yang kedua. 2, 3, 4. Oh iya. Wama adraka. Nah, itu kan alifnya, hamzahnya itu terpisah di beda kata. Wama sendiri, adraka sendiri ya. Oke. Nah, terjadinya mad jaiz karena ada mad di ma-nya itu mad ketemu dengan hamzah di adraka, itu kan awalnya ada hamzah di beda kalimat. Kenapa beda kalimat? Wama sendiri, adraka sendiri. Nah, itu terjadi ketika Umi wasolkan, sudah ada alifnya atau hamzahnya itu tadi. Tapi kalau Umi berhenti di wama, berarti kan belum jelas setelah wama itu ada huruf hamzah atau tidak kan. Umi berhenti wama, maka itu menjadi mad tabi'i kembali. Ya. Karena karena dia belum ketahuan hurufnya sesudahnya itu ada hamzah atau enggak, kan belum tahu, belum kebaca gitu ya. Nah, kalau yang di haba'ah berhentinya kan di hamzahnya, maka sudah terbaca berarti hamzahnya. Mau Umi berhenti di haba'ah atau Umi berhenti atau Umi wasolkan haba'am mumbasa, banyak tetap panjang 4 sampai 5 harokat, tetap mad wajib, gitu ya. Iya, saja. Itu dong kayaknya ditumis Paham Mbak. ya? Nih. Ya, oke. Sudah jelas? Ada lagi yang masih jadi ganjalan? Silakan ditanyakan. Sudah jelas semua? Masih ganjal-ganjal ya? Nah, itu ya. Jadi difahami ya. Jadi teori rumusnya itu difahami sampai kita benar-benar paham. Oh iya, berarti kalau belum diwasambung ya belum ketahuan itu hamzah atau tidak ya kan? Ya, kan berhenti berarti enggak, karena belum tahu. Ya. Jadi kita lihat huruf sesudahnya itu terbaca atau tidak hamzahnya. Sama ya. Tapi kalau dia sudah terbaca kayak misalnya wassama, hamzahnya sukun. Tetap ya. Kalaupun ada perubahan boleh dia dibaca 4 karena dia menjadi mad wajib. Boleh dibaca 6 selain dengan 4 karena dia menjadi mad arid li sukun ya, boleh 2, 4 atau 6. Nah, itu boleh karena memang ada 2 hukum di situ ya kan. Bisa tetap menjadi mad wajib atau berubah menjadi mad arid li sukun karena dia di akhir tadi. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat ya Umi ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan. Semoga menjadi ladang pahala buat kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam proses belajar kita hingga bisa benar-benar diberikan kefahaman dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah selalu mudahkan proses belajar kita hingga dimudahkan lisan-lisan kita untuk mempelajari dan mengucapkan huruf-huruf Al-Quran ya. Insyaallah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Kita tutup pertemuan kita Umi dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik Umi, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.